Oke, itu dia Raisa dengan lagu Serba Salah. Masih bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di acara Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng Yok. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 malam di 98 FM. Atau bisa dengarkan online lewat www.tdm.com.mo. Oke, Pak Johnson, kita ada di akhir acara kita. Masih ada 10 menit seperti biasa. Kita akan berbincang-bincang. Dan hari ini saya mau mengambil tema pengurusan paspor di tengah COVID-19. Ya, gitu. sangat menarik. Ya, karena saya bukan hanya menarik kalau buat saya, karena memang saya harus melaluinya gitu ya. Nggak lagi deh, bener waktu itu sebenarnya sudah 6 bulan. Sudah dengar lama soal ini. Ya kan, saya kemarin itu sebelum berangkat tuh ke Indonesia, sebelum terjebak di Indonesia, sebenarnya saya sudah bisa perpanjang karena sudah 6 bulan kan. Tinggal 6 bulan masa berlakunya, seharusnya bisa perpanjang. Tapi saya males. Jadi saya pikir sudahlah, nanti balik dari Indonesia baru perpanjang. Ternyata, aduh, saya sampai ke sana terjebak. Ya, syukur-syukur akhirnya tetap bisa balik ya. Karena memang ternyata pihak imigrasi dimanapun saat ini bisa mengerti kalau seandainya ada paspor yang sampai habis masa berlakunya atau visa yang habis masa berlakunya ya. Dan akhirnya saya sudah selesai ngurus paspor di kantor perwakilan KJRI yang di Makau. Jadi saya mau sedikit sharing dan sedikit berbagi. Karena ada beberapa yang mungkin masih bertanya-tanya di tengah-tengah COVID-19 seperti ini. Gimana pengurusannya, apakah masih berjalan atau tidak gitu. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih lagi dengan pertanyaan-pertanyaan, Pak Johnson, ada banyak pertanyaan soalnya. Saya mau ingatkan kepada teman-teman semua yang WNI di Makau, sekalipun ada keterbatasan tentunya karena COVID-19 ini, ya nggak bisa bulak-balik Makau Hongkong ya. Termasuk untuk para petugas imigrasi lagi, petugas KJRI. Tapi bersyukurnya kita ada petugas satu di Makau ini, yaitu Mbak Pur ya, yang selalu menjaga KJRI punya kantor yang ada di Makau ini. Nah, alhasil dia yang bekerja menangani ini semua untuk Makau ya. Jadi artinya dia yang kumpulkan semua dokumen, data-data dan lain sebagainya. Baru kemudian dia kirim ke Hong Kong. Lalu kalau sudah selesai dikirim balik ke Makau. Jadi yes, KJRI tetap buka walaupun untuk masa COVID-19 ini hanya 2 hari, Pak Johnson. Ya, berubah itu. Ya, tadinya dulu kan 3 hari. 3 hari. Sekarang hanya 2 hari dan harinya hari Sabtu dan hari Minggu. Jam operasionalnya tetap sama. Kayaknya tetap sama ya. Kalau saya salah ya mohon maaf, tanya langsung aja ke KJRI. Jam operasionalnya harusnya tetap sama. Tapi hanya hari Sabtu dan hari Minggu ya. Untuk pengurusan paspor sebisa mungkin di hari Sabtu, minta izin untuk hari Sabtu, karena kalau hari Minggu banyak sekali yang mau ngurus, jadi seringkali kita nggak keburu ngurus. Jangankan hari Minggu, hari Sabtu juga tetap ada kuota. Jadi baik hari Sabtu atau hari Minggu, kuotanya maksimum 1 hari itu cuma bisa urus 20 orang, Pak Johnson. Dan ini bukan kemauan KJRI di Makau tentunya, karena waktu saya ikutan ngantri ya ada sedikit kesalahpahaman mungkin ya di kalangan beberapa teman-teman yang ingin mengurus paspor, dan akhirnya jadi marah-marah gitu ya. Ya, saya juga bisa mengerti frustasinya mereka gitu, tapi saya juga bisa mengerti pihak KJRI kita berusaha melakukan yang terbaik, karena memang sebenarnya peraturan itu dari pemerintah Makau, Pak Johnson. Nggak boleh rame-rame orang toh. Jadi berdasarkan kebijakan pemerintah lokal, maka pemerintah RI melalui KJRI Hong Kong dan tentunya dilanjutkan kepada kantor perwakilan di Makau ini hanya mengizinkan 20 orang maksimum perharinya. Jadi Sabtu 20 orang, Minggu 20 orang. Yang nggak keburu harus ya coba cepat-cepatan hari berikutnya gitu atau minggu berikutnya. Saya sendiri juga waktu datang pertama kali kemarin itu nggak keburu. Jadi ya sudah langsung ditolak gitu ya. Dan ini disamaratakan ya. Kemarin masih ada juga, sempat ada beberapa teman yang berkata bahwa oh ya saya ke sana diusir katanya. Jadi saya bercanda, saya bilang nggak cuman Mbak E yang diusir, saya juga diusir, Pak Johnson ya. Karena bayangkan kalau satu orang diizinkan masuk, ya semuanya minta dong. Ya nggak bisa kan, jadi kita harus samaratakan semuanya ya. Yang jelas sekarang teman-teman sudah tahu, ngurus paspor bisa, tapi cepat-cepatan ya. Bukanya itu jam 10, tapi kemarin saya akhirnya ngantri jam 9 kurang 15 menit. Saya sudah ngantri, dan itu saya sudah urutan kelima. 9 kurang 15 urutan kelima. Yang orang pertama ngantri itu dari jam 8 katanya. Jadi kebayang ya, teman-teman yang mau lebih baik semakin pagi semakin baik ya, ngantri untuk urus pasportnya. Oke. Nah, tadi Pak Johnson ada pertanyaan. Ini pertanyaan yang menarik. Apa pertanyaannya Pak Johnson? Ada teman
dia pegang paspor turis. Udah kerja di Makau, udah cukup 5 tahun sampai paspornya mau diperpanjangi. Tapi dia perpanjanginya ke Indo, sambil dia bikin apa ID card Indo gitu loh. Oh, terus dia mau balik lagi nggak bisa akhirnya? Udah balik lagi. Sekarang aku mau tanya, paspor itu waktunya cuma 5 tahun kan? Terus sesudah 5 tahun kan dia mau diperpanjang lagi. Bisa nggak paspor itu diperpanjangi di KJRI Makau? Dia punya blue card nggak? Tentu punyalah, dia lagi kerja di Makau. Oh, ya pertama-tama kalau saya jawab ini saya tidak mewakili KJRI ya, dan saya tidak punya pengetahuan yang banyak tentang KJRI, tapi yang saya tahu saja. Iya. Yang saya tahu, selama dia punya blue card atau Makau ID, itu bisa perpanjang di KJRI karena itu memang layanan yang diberikan oleh KJRI untuk warga negara Indonesia yang resmi tinggal, artinya jadi penduduk di luar negeri atau bekerja di luar negeri. Kalau statusnya hanya turis, maka tidak boleh perpanjang di KJRI. Turis maksudnya dia tidak ada blue card, tidak ada. Iya, turis itu artinya dia cuma jalan-jalan. Tidak bekerja, tidak ada blue card. Misalnya temanku itu dia sudah ada kerjaan, ada blue card gitu, tapi paspornya mau habis gitu. Dia bisa diperpanjangi di KJRI atau balik ke Indo. Justru buat apa balik ke Indonesia, kecuali dia memang mau mengurus dokumen-dokumen lain ya. Jadi sekalian mau ngurusi dokumen lain. Nah, itu nggak apa-apa sekalian. Aku mau tanya, paspor turis itu sama paspor kerja itu bentuknya sama enggak? Warnanya sama enggak? Warna pertama-tama gini, saya banyak ngurus ini ya, teman-teman WNI yang di gereja ya, dan dulu memang saya lihat ada yang namanya paspor turis sama paspor TKW ya, tenaga wanita. Kalau bentuknya sih saya lihat sama ya, warnanya sama, apa yang sama. Yang membedakan ternyata pada saat saya pelajari, sekali lagi ini mungkin saya salah, tapi pada saat itu saya pelajari ternyata yang membedakan adalah jumlah halamannya Pak Johnson. Jadi yang satu 24 halaman, yang satu 48. Biasanya yang TKW dikasih 24 halaman waktu itu. Karena setahu saya sekali lagi mungkin saya salah, saat ini semuanya rata dapat yang 48 halaman. Karena harganya sama 210 untuk perpanjang atau buat paspor ya. Dan itu sama dapatnya 48 halaman. Artinya sekarang sudah tidak dibedakan lagi antara turis atau TKW. Jadi nggak usah takut mau kerja jadi TKW kah atau di kasino atau company lah, sama rata sih setahu saya sekarang Pak Johnson. Cuma 24 halaman. Iya, 48. 48. Iya, setahu saya gitu. Terima kasih ya. Ya, oke. Itu aja. Oke, kalau ada pertanyaan lain langsung aja tanya ke KJRI ya, karena saya tidak punya pengertian. But good subject ya. Dan sekarang kita harus say goodbye sama teman-teman ya. Pak Johnson, kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Sampai ketemu teman-teman semuanya di luar sana dan di dalam juga. Bye-bye. Oke, saya pasangkan lagu terakhir untuk teman-teman semua. Sebuah lagu dari siapa ya? Coba tebak saya sendiri. Oke, Kangen dari Glenn Samuel. Sampai ketemu minggu depan di acara yang sama. Salam Indonesia. Goodbye.